Baiklah, perkenalkan saya Vincent Serena Citro dengan NIM 2309116080. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program saya tentang manajemen produk pada toko handphone. Jadi pada program saya memiliki class node. Jadi class node ini merepresentasikan simpul dari struktur linked list dan memiliki dua atribut, yaitu atribut data yang menyimpan data yang akan disimpan ke dalam simpul yang akan berisi objek handphone. Lalu juga ada atribut next untuk referensi ke simpul selanjutnya pada linked list. Next dibuat menjadi none karena pada saat membuat simpul baru. Lalu saya juga memiliki class handphone. Class handphone merupakan blueprint untuk objek yang akan merepresentasikan handphone pada saat objek handphone dibuat dan memiliki beberapa atribut seperti kode, nama, merek, model, harga, dan stok. Lalu juga ada kelas linked list yang merepresentasikan struktur dari data linked list. Yang pertama ada dev init untuk menginisialisasikan kelas yang digunakan untuk membuat objek linked list baru. Lalu ada di dalamnya terdapat atribut head yang merupakan simpul pertama dalam linked list yang diinisialisasikan sebagai none untuk menandakan linked list ini kosong pada awalnya. Lalu juga terdapat dev kosong, yaitu digunakan untuk mengecek apakah linked list ini kosong atau tidak. Lalu juga ada dev tambah awal, yaitu untuk menambahkan elemen baru ke depan atau awal dari linked list. Jadi fungsi ini akan menambahkan atau menyisipkan elemen ke depan linked list sehingga elemen baru akan menjadi elemen yang paling pertama. Lalu juga terdapat dev tambah akhir. Jadi dev tambah akhir ini untuk menambahkan elemen baru ke belakang atau akhir dari linked list. Fungsi ini akan menambahkan atau menyisipkan elemen ke bagian belakang dari linked list, sehingga elemen baru akan menjadi elemen paling akhir. Lalu untuk dev tambah tengah ini, jadi untuk menambahkan elemen baru ke antara simpul. Jadi dia ini menyisipkan elemen baru dimanapun di antara simpul, tidak hanya di awal ataupun di akhir dari linked list. Lalu juga ada dev hapus awal. Jadi dev hapus awal ini untuk menghapus elemen paling awal dengan menjadikan elemen selanjutnya dari elemen yang dihapus ini menjadi head atau menjadi elemen terdepan. Lalu juga ada dev hapus akhir, yaitu menghapus elemen paling akhir dengan menjadikan elemen paling akhir dari linked list ini menjadi none. Lalu juga ada dev hapus tengah yang berfungsi untuk menghapus elemen yang berada di tengah linked list ini. Lalu juga ada define node. Jadi dari define node ini berfungsi untuk mencari node di dalam linked list. Jadi dia mencarinya berdasarkan kode. Juga define node ini nantinya akan digunakan pada fungsi create, update, dan delete. Lalu di sini juga ada dev split. Jadi dev split ini merupakan bagian dari metode pencarian menggunakan algoritma merge sort. Dengan membagi linked list menjadi dua sama rata ataupun mendekati dua sama rata. Lalu selanjutnya terdapat dev merge sort. Jadi dev merge sort ini digunakan untuk mengurutkan data menggunakan algoritma merge sort dengan membagi linked list menjadi dua ataupun dua sama rata
atau mendekati 2 sama rata menggunakan fungsi split ini. Prosesnya ini akan berjalan hingga linked list hanya menyisakan satu node. Kemudian akan memanggil fungsi merge untuk menggabungkan kembali kedua bagian menjadi satu linked list yang sudah terurut. Kemudian linked list yang sudah terurut akan disimpan pada variabel bernama sorted list. Juga algoritma merge sort dapat mengurutkan data secara terbalik, tetapi defaultnya masih di set false. Lalu ada dev merge. Jadi dev merge ini digunakan untuk menggabungkan kedua bagian linked list, yaitu ada bagian kiri dan bagian kanan, menjadi linked list yang terurut dengan berdasarkan key dan memiliki opsi untuk mengurutkan linked list secara terbalik. Lalu alasan saya menggunakan algoritma merge sort dikarenakan saya memilih menggunakan algoritma merge sort ini karena algoritma merge sort lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan algoritma quicksort. Jadi algoritma quicksort itu rentan terjadi kesalahan. Lalu algoritma merge sort ini juga dapat mengurutkan data secara ascending dan descending secara sekaligus. Lalu algoritma merge sort juga cocok diterapkan untuk mengurutkan data yang kompleks dan memiliki banyak atribut. Sehingga menurut saya cocok untuk diterapkan pada program saya. Lalu ada dev copy. Jadi dev copy ini digunakan untuk membuat salinan linked list baru dengan elemen yang sama tetapi pada struktur yang terpisah. Selanjutnya ada dev size. Jadi dev size ini digunakan untuk menghitung jumlah node yang ada di dalam linked list. Lalu selanjutnya ada dev jump search. Jadi dev jump search ini digunakan untuk mencari data menggunakan algoritma jump search dengan melakukan lompatan secara linear untuk menemukan data dan menggunakan key. Contoh key yang saya gunakan ini, dia itu melakukan pencarian menggunakan kode dan nama. Lalu alasan saya menggunakan algoritma jump search ini dikarenakan menurut saya jump search lebih sederhana dan mudah untuk saya pahami. Lalu juga jump search memiliki waktu eksekusi yang baik serta dia ini lebih efisien dalam melakukan pencarian berdasarkan key seperti yang saya gunakan itu kode dan nama produk. Lalu selanjutnya ada dev cari. Dev cari ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan kode ataupun nama. Jadi pada dev cari ini user diminta untuk memasukkan kode ataupun nama produk. Lalu akan dicari menggunakan dev jump search tadi, dan apabila kode ataupun nama produk yang dicari tidak ditemukan, maka akan memunculkan output produk dengan kode ataupun nama dari yang telah diinputkan tadi tidak ditemukan. Lalu jika kode atau nama produk itu yang dicari ditemukan, maka dia akan memunculkan output produk dengan kode atau nama yang telah diinputkan tadi ditemukan. Dan juga akan memunculkan kode produknya, merek produk, model produk, harga produk, serta stok produk. Lalu selanjutnya ada dev grade. Jadi pada dev grade ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam linked list. Jadi user diminta untuk menginputkan kode HP, lalu merek HP, nama HP, harga HP, serta stok HP. Lalu user juga diminta untuk
memilih untuk menambahkan produk itu di awal, di akhir, ataupun di tengah. Jika user memilih satu, yaitu menambah di awal, maka dia produk yang baru tadi akan langsung ditambahkan ke awal dari linked list. Lalu jika uh, user memilih dua, maka produk yang baru ditambahkan tadi itu akan berada di akhir dari linked list. Namun jika user memilih 3 atau menambah di tengah, maka user diminta untuk menambahkan kode. Jadi kodenya ini untuk kode HP sebelum tempat produk ditambahkan. Jadi setelah dimasukkan nama kodenya, maka produk ini akan ditambahkan di setelah dari produk yang kodenya ini baru dimasukkan oleh user tadi. Lalu ada juga devread. Jadi devread ini digunakan untuk memunculkan produk yang ada di atau produk atau elemen yang ada di dalam linked list. Jadi jika linked listnya ini masih kosong, dia akan print listnya kosong, list kosong. Lalu jika sudah terisi, maka akan memunculkan kode produk, merek, model, harga, serta stok. Lalu yang read sorted ini digunakan untuk mengurutkan data. Dia bisa secara ascending ataupun descending. Jadi dia mengurutkannya menggunakan merge sort tadi. Setelah diurutkan, maka dia akan memunculkan hanya kode dan model produk saja. Lalu ada update. Jadi update ini digunakan untuk mengubah produk yang ada. Jadi pertama-tama user itu dimintakan untuk memasukkan kode HP yang ingin diubah. Setelah user memasukkan kodenya, jika kodenya tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan output HP dengan kode yang telah diinputkan tadi itu tidak ditemukan. Lalu user juga diminta untuk memasukkan merek HP baru, nama HP baru, memasukkan harga HP yang baru, stok HP yang baru. Setelah itu maka akan diubah pada linked list-nya. Lalu juga ada delete, ya ini digunakan untuk mendelete produk. Jadi di sini ada 3 cara penghapusan. Yang pertama ada hapus di awal, hapus di akhir, dan hapus di tengah. Jadi kalau user memilih hapus di awal, maka akan menghapus produk yang berada di paling awal dari linked list. Jika menghapus akhir itu, maka menghapus produk yang berada di paling akhir linked list. Tapi jika memilih menghapus di tengah itu, user diminta untuk memasukkan kode HP yang ingin dihapus. Lalu di sini juga ada dev menu. Jadi ini merupakan tampilan menu. Jadi di sini ada beberapa pilihan menu, yaitu ada menambah produk, melihat produk, mengubah produk, menghapus produk, mengurutkan produk, bisa secara ascending dan descending berdasarkan kode, lalu mengurutkan produk juga bisa secara ascending dan descending berdasarkan nama. Lalu yang 9 ada mencari produk. Lalu yang ke-10 yaitu keluar dari program. Jika pilih satu, maka dia akan memanggil fungsi create. Lalu yang kedua memanggil fungsi read. Ketiga memanggil fungsi update. Keempat memanggil fungsi delete.
kelima ini dia memanggil fungsi read sorted. Jadi yang keenam ini dia memanggil fungsi read sorted tetapi reverse-nya sudah true. Jadi dia akan mengurutkan kodenya itu secara descending atau terbalik. Lalu jika memilih angka 7 dia akan memanggil fungsi read sorted dan jika memilih angka 8 dia akan memanggil read sorted juga dengan reverse true-nya. Ini mengurutkan datanya itu menggunakan nama modelnya dan diurutkannya itu secara descending karena reverse-nya true. Lalu jika memilih angka 9 dia akan memanggil dari def cari tadi. Jadi yang daftar handphone sama dengan linked list ini digunakan untuk memanggil class linked list. Lalu yang ini digunakan untuk melakukan record data ke dalam linked list. Yang ini berarti yang HP1 karena tambah di awal berarti data HP1 ini berada di bagian paling depan dari linked list. Lalu yang HP2 karena tambah akhir berarti data dari HP2 ini berada di bagian paling belakang dari linked list. Lalu yang HP3 juga karena dia tambah akhir berarti dia berada di belakangnya dari HP2 di bagian akhir dari linked list. Lalu programnya akan coba saya jalankan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.